Nah, 5 pemuda ini nekat menculik seorang putri Taipan yang bapaknya adalah penguasa gangster di Jepang. 5 penculik ini menuntut uang tebusan sebesar 100 juta yen. Namun dalam menjalankan aksinya, masing-masing penculik malah terjebak dalam perselisihan dan saling curiga. Seperti apa kisahnya? Jadi, begini ceritanya. Kisah dimulai dengan 2 pria yang memasuki markas Tuan Hyodo. Dia adalah seorang ketua gangster terkemuka di Jepang. Pria pertama bernama Tatsumi dan pria kedua bernama Kirosaki. 2 pemuda ini datang untuk sebuah misi menjalankan perintah atasan mereka, yaitu bekerja sama dengan Tuan Hyodo. Jadi setelah anak buah terbaik Tuan Hyodo tewas di tangan seorang Taipan kejam, mereka berniat untuk merencanakan balas dendam. Tatsumi dan Kurosaki yang sebelumnya dipermalukan oleh Kanayama dalam dunia bisnis benar-benar marah dan tidak terima. Mereka tidak bisa lagi diam menyaksikan kesewenang-wenangan Taipan itu. Dan bersama Tuan Hyodo, mereka mulai merancang cara untuk menggulingkan pria yang menguasai kota ini. Namun, mereka membutuhkan lebih dari sekedar perhitungan matang. Di sini Tuan Hyodo merekrut Lee Soo-jun, seorang pemuda asal Korea Selatan yang merupakan ahli penyelundupan senjata dan ternyata juga punya dendam kepada Kanayama. Lee Soo-jun yang sebelumnya sempat terancam dideportasi gara-gara manipulasi Kanayama langsung bergabung dengan misi balas dendam ini. Dan pemuda terakhir bernama Kojima, seorang ahli IT yang dulu bekerja untuk Kanayama. Dia adalah korban penipuan bisnis yang dijebak hingga dipenjara. Dengan pengetahuan mendalam tentang jaringan Kanayama, Kojima menjadi kunci dalam rencana besar mereka. Setelah berunding cukup lama, 5 pemuda ini sepakat untuk menculik putri Kanayama dan menuntut uang tebusan yang fantastis. Dengan strategi yang matang dan tim yang solid, mereka siap menjalankan aksi di tempat yang bebas dari kamera CCTV. Tibalah hari mereka akan melakukan aksinya. Pagi itu, Lee Soo-jun dan timnya sudah tiba di sekitar sekolah tempat putri Taipan Kanayama. Dia bernama Yumi. Waktu itu Yumi baru saja selesai dari kegiatan ekstrakurikuler musiknya dan dalam perjalanan pulang. Dia berjalan santai tanpa curiga sedikit pun. Aksi penculikan mereka begitu terencana dan rapi. Mereka memilih lokasi yang jauh dari jangkauan CCTV. Sehingga di situ mustahil ada saksi yang bisa melaporkan kejadian itu. Di tempat yang aman sekitar 50 km dari pemukiman, 5 pemuda ini pun melangsungkan aksinya. Di sana, Tuan Hyodo dengan hati-hati memeriksa tas yang mereka bawa dan membuang barang-barang yang bisa menghalangi aksinya. Namun, Yumi yang sangat ketakutan mencoba melarikan diri, meskipun usahanya sia-sia. Tanpa bisa melawan, Yumi pun dibawa ke sebuah bangunan kosong yang dingin dan gelap. Mulut dan matanya tertutup, tubuhnya terikat pada ranjang besi yang berkarat. Tuan Hyodo meskipun kejam masih memiliki sisi manusiawi. Dia memberikan obat untuk luka Yumi yang tampak ketakutan. Sementara itu, Kojima dengan tangan terampil mengutak-atik ponsel Yumi. Menggunakan teknologi buatannya, dia mengubah ponsel itu menjadi alat untuk mengirimkan pesan ancaman yang akan langsung menuju ke tangan Kanayama. Pesan itu akhirnya sampai ke Kanayama. Dia terkejut melihat kondisi putrinya dalam video itu. Yumi terlihat sangat menderita dan mereka minta tebusan yang tinggi agar Yumi tetap selamat. Kanayama yang tersulut emosi langsung memerintahkan para hacker terbaiknya untuk melacak ponsel putrinya. Namun, meski profesional, mereka tidak bisa menemukan posisi Yumi. GPS di ponsel itu telah dialihkan ke luar negeri dan itu akan memakan waktu berhari-hari untuk melacak titik lokasi sebenarnya. Sementara itu, Kanayama diberi tenggang waktu 24 jam untuk menyiapkan uang tebusan. Sekarang kita beralih ke tempat Yumi disekap. Setelah lama terikat dan lelah, dia meminta izin kepada Kurosaki untuk pergi ke toilet. Meskipun ragu, Kurosaki akhirnya membuka ikatan mata Yumi dan mengunci pintu. Yumi mengunci dirinya di kamar mandi, namun dia tidak kunjung keluar. Kurosaki yang mulai khawatir pun memanggilnya, tapi tidak ada jawaban.
Akhirnya dia memutuskan untuk masuk. Ketika pintu kamar mandi dibuka, dia kaget Yumi sudah melarikan diri. Kurosaki segera mengejarnya dengan penuh emosi. Begitu Yumi ditemukan, dia sudah lelah dan tidak bisa lagi melawan. Kurosaki yang sangat marah hampir saja menembaknya. Saat Yumi hampir saja dilukai, Lee tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Di sini, Lee masih menggunakan rasionalnya. Jika kehilangan Yumi, itu berarti kehilangan uang yang banyak. Ketegangan mereda saat Tuan Hyodo kembali dengan Yumi. Dia mengingatkan Kurosaki untuk tidak bertindak gegabah. Yumi sangat berharga dan Tuan Hyodo lebih mempercayai Lee daripada Kurosaki. Tak hanya itu, Ali yang semakin marah mengancam Kurosaki dengan kata-kata keras. Sekarang kita pindah ke rumah bos Kanayama. Terlihat tangan kanannya yang bernama Honda sedang bertugas untuk mencari informasi tentang keberadaan Yumi. Beberapa jam kemudian para penculik menghubungi bos Kanayama dan mengancamnya untuk segera mengirimkan uang tebusan jika dia ingin Yumi tetap hidup. Setelah melihat kondisi putrinya yang penuh luka dan lebam, tanpa pikir panjang, Kanayama memerintahkan anak buahnya untuk segera membawa uang itu. Meski Yumi bukan anak kandungnya, tapi dia membesarkan anak angkatnya itu dengan tulus. Kita beralih ke markas. Tatsumi menggantikan posisi Lee untuk turun langsung ke lapangan. Sementara Lee tetap berada di markas untuk menjaga Yumi. Honda yang mendapatkan instruksi penting menuju lokasi yang sudah ditentukan tanpa rasa takut. Dia parkir di area yang diminta dan masuk ke dalam mobil mewah membawa koper berisi uang tebusan. Honda diminta untuk berhati-hati. Koper itu harus dipindahkan dengan sangat hati-hati ke tas lain demi memastikan tidak ada alat pelacak yang tersembunyi. Namun, perintah yang lebih aneh pun datang. Honda diminta untuk membuka seluruh pakaiannya. Akhirnya mereka bertemu di tempat netral, jauh dari jangkauan CCTV dan juga keramaian. Honda dengan wajah serius menyerahkan koper berisi uang tebusan. Para penculik menjanjikan bahwa Yumi akan dibebaskan setelah keamanan mereka terjamin. Mengingat betapa berharganya Yumi bagi bos Kanayama, uang itu pun diserahkannya cuma-cuma. Setelah itu, Honda diminta untuk memutar kembali kendaraan dan kembali ke jalan yang sama. Sementara para penculik merasa puas karena berhasil mendapatkan uang yang mereka inginkan. Keberhasilan itu langsung diberitahukan kepada Kojima yang sangat penting dalam menjalankan misi ini. Namun, ada sesuatu yang mencurigakan dari sikap Kojima. Ternyata selama bekerja di perusahaan milik Kanayama, Kojima juga terlibat dalam bisnis ilegal termasuk penyelundupan senjata. Fakta ini terungkap ketika dia ditangkap oleh polisi beberapa waktu lalu. Dan fakta ini mulai tercium oleh beberapa anggota kelompok. Setelah mendapatkan uang, Kojima melanjutkan rencananya. Dia menghubungi Komandan Ladusing yang tampak begitu bersemangat dengan uang itu. Tindakannya disaksikan oleh Lee yang mulai sadar ada yang tidak beres dengan tim mereka. Lee yang curiga dengan kelakuan Kojima memutuskan untuk mengambil langkah berani. Dia membuka ponsel Kojima menggunakan sidik jari. Dan begitu terbuka, terungkap bahwa Kojima sejak awal merencanakan penculikan ini bersama oknum dari dalam. Tanpa ragu, Lee menelpon nomor yang tertera. Dan suara yang muncul ternyata adalah istri bos Kanayama. Hal ini semakin menguatkan dugaan Lee bahwa Kojima telah mengkhianati mereka. Sementara itu, Honda pulang dengan tangan kosong. Dia merasa gagal. Sementara Tatsumi dan tim lainnya merasa puas dengan hasil mereka. Ketika mereka bertanya-tanya tentang peran Kojima, Lee menjelaskan bahwa Kojima ternyata telah menghubungi polisi dan berencana meraup keuntungan dari penculikan yang susah payah mereka jalankan. Tak lama, Komandan Ladusing dan anak buahnya pun tiba mengikuti informasi yang diberikan oleh Kojima. Komandan ini tidak segan-segan mengancam mereka untuk menyerahkan uang jika ingin selamat. Namun, Tatsumi yang sudah tahu kebusukan Kojima menolak dan memilih untuk mempertahankan uang itu. Dalam keadaan kacau, Komandan Ladusing dan rekannya menyerang mereka dengan brutal. Mereka melepaskan tembakan besar-besaran. Untuk melindungi rekan-rekannya, Lee terluka di bagian lengan atas saat tembakan menyerangnya.
Melihat itu, Tuan Hyodo segera memberikan perintah agar Lee menggunakan mobilnya dan membawa Yumi ke tempat yang lebih aman. Sebelum mereka berangkat, Tuan Hyodo sempat meminta maaf kepada Yumi. Meskipun dia membenci ayahnya, dia tidak pernah punya niat buruk terhadap Yumi. Begitu mereka berangkat, nasib buruk kembali menimpa. Komandan Ladusing melepaskan tembakan ke arah mobil yang dikendarai Lee dan berusaha menghentikan mereka. Namun, Lee dan Yumi berhasil kabur dari situ. Dan tiba-tiba, Lee memberikan ponsel Yumi dan memintanya untuk segera menelpon ayahnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Lee segera mengambil alih ponsel itu dan berbicara langsung dengan bos Kanayama. Ini mengungkapkan keterlibatan Kojima dan sang istri dalam penculikan ini. Bahkan hubungan terlarang di antara mereka berdua pun terungkap. Cerita pun kembali ke masa lalu. Lee dulunya adalah seorang guru bahasa Korea di sekolah swasta terbesar di Jepang, yang kebetulan kala itu dimiliki oleh bos Kanayama. Namun suatu hari, kepala sekolah memecatnya dengan alasan sepele, yaitu masalah administrasi kependudukan yang dianggap bisa merusak reputasi sekolah. Kecewa dengan itu, Lee meninggalkan sekolah tanpa tahu bahwa tak lama setelah itu, bos Kanayama muncul di hadapannya. Bos Kanayama menjemput Lee di salah satu tempat hiburan terbesar yang juga merupakan asetnya. Dia menjelaskan bahwa pemecatan itu memang adalah bagian dari rencananya. Bos Kanayama menawarkan pekerjaan yang jauh lebih besar dengan penghasilan yang jauh lebih tinggi, yaitu melindungi putri tercintanya Yumi, sekaligus mencari musuh dalam selimut yang diam-diam mencuri uang dari perusahaannya. Lee yang akhirnya menjadi tangan kanan Kanayama bertransformasi menjadi seorang penbun-bun berdarah dingin. Dia menjalankan tugas-tugas gelap demi melindungi orang yang telah diberi kepercayaan kepadanya. Kembali ke masa sekarang, Lee akhirnya berhenti di tempat yang aman dan meminta Yumi turun. Mereka berada cukup jauh dari jangkauan para hacker dan bos Kanayama yang juga sudah melacak ponsel Yumi. Lee memutuskan untuk kembali dan membantu Tuan Hyodo serta yang lainnya. Di sisi lain, Tatsumi dan Hyodo tetap bertahan meski mereka dikepung ancaman mematikan. Waktu mereka pun semakin menipis, dan tak lama lagi ajal Tatsumi pun semakin dekat. Tuan Hyodo terpojok dan nyawanya terancam di tangan Komandan Ladusing. Namun di saat yang kritis itu, Lee tiba-tiba datang. Dalam sekejap, dua orang anak buah Ladusing pun tumbang. Meski sekarat, Tuan Hyodo masih sempat bertanya tentang Yumi. Lee memastikan bahwa Yumi sudah aman. Ini memberikan sedikit ketenangan di saat-saat terakhirnya. Dengan tubuh yang lemah, Tuan Hyodo pun menyerahkan semua uangnya kepada Lee. Dia berharap dia bisa menikmatinya. Namun Lee menolak, dia berencana mengembalikan uang itu kepada pemiliknya. Merasa bersalah, Lee mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya adalah anak buah Kanayama yang sengaja mendekatinya untuk melindungi Yumi. Mendengar pengakuan itu, Tuan Hyodo yang sudah tidak punya banyak tenaga menodongkan senjata kosong ke arah Lee. Kematian Tuan Hyodo menyisakan luka dalam bagi Yumi dan Lee. Yumi sadar bahwa keberhasilannya selamat tidak lepas dari campur tangan Tuan Hyodo. Meskipun pria itu penuh kesalahan, ada satu sisi baik dalam dirinya yang sangat berarti. Dalam perjalanan ini, Yumi belajar bahwa setiap tindakan buruk pasti ada kebaikan yang tersembunyi. Bahkan pada orang yang tampaknya jahat sekalipun. 1 bulan setelah kejadian itu, Yumi hampir menyelesaikan studinya. Tanpa sepengetahuannya, Lee diam-diam meninggalkan formulir pendaftaran perguruan tinggi terbaik di Korea pada asisten Yumi. Begitu Yumi menyadari itu, dia bergegas mencarinya. Tetapi Lee sudah tidak ada di sana. Lee kini menjalani hidup tenang, menikmati sore yang damai di sebuah kota di Jepang. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari kepala sekolah yang meminta dirinya kembali mengajar. Ternyata masalah administrasi yang menyebabkan pemecatannya telah selesai berkat campur tangan Tuan Kanayama. Kepala sekolah sangat senang dengan keputusan Lee, sebab banyak siswi yang mogok belajar gara-gara guru tampan ini tidak ada di sekolah.
Lee pun memutuskan untuk kembali meski dia masih memiliki banyak rahasia di dalam hidupnya. Dan film pun tamat. Sampai jumpa di video berikutnya.